Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini pertama-tama, perkenalkan, nama saya Pradipta Kusuma Yuda. Dengan anggota kelompok saya yang pertama ada Adisti Miselia Saharani, yang kedua ada Tika Selani Putri, yang ketiga ada Bella Natasha Mulyaningrum, yang keempat ada Faisal Ega Pratama, yang kelima ada Fristian Rivita, yang keenam ada Gusti Arif Hidayat, yang ketujuh ada Novi Fitria, yang kedelapan saya sendiri, yang kesembilan Prasetyo Syahrul Maulana, yang ke-10 Siti Andraeni, yang ke-11 Cahya Ade Basuki, dan yang terakhir yang ke-12 Muhammad Arbi Dwi Wicaksono. Di sini kami akan menjelaskan dua materi. Materi yang pertama mengenai sejarah bahasa Indonesia, dan materi yang kedua mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya. Ya, yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak abad-abad awal penanggalan modern, paling tidak dalam bentuk informalnya. Bentuk bahasa sehari-hari ini sering dinamai dengan istilah Melayu Pasar. Jenis ini sangat lentur sebab sangat mudah dimengerti dan efektif dengan toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan. Selain Melayu Pasar, terdapat pula istilah Melayu Tinggi. Pada masa lalu, digunakan di kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Bentuk bahasa ini lebih sulit karena penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan tidak seekspresif bahasa Melayu Pasar. Pemerintah kolonial Belanda menganggap kelenturan bahasa Melayu Pasar ini mengancam keberadaan bangsa dan budaya. Belanda berusaha meredamnya dengan mempromosikan bahasa Melayu Tinggi, diantaranya dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu Tinggi oleh Balai Pusaka. Tetapi bahasa Melayu Pasar sudah terlanjur diambil oleh banyak pedagang yang melewati Indonesia. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermulai dari Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Sedangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang terdapat dalam pasal 36. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting yang tercantum di dalam yang pertama Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai yang pertama, bahasa Indonesia itu sendiri menjadi lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bangsa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya.
Sebagai relasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Yang kedua, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, berarti bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa senasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, mereka aman dan serasi hidupnya karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, dan keamanan informasikan kepada warga. Lalu yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia bahasa resmi negara, kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakan bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang memenuhi kebutuhan akan bahasa-bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai pada perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintah. Kepentingan pembangunan dan pemerintah, bahasa Indonesia bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat yang luas, dan bukan saja sebagai alat penghubung antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat penghubung dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Jika ada lebih dari satu bahasa penghubung, keefektifannya pembangunan dan pemerintah akan terganggu karena akan diperlukannya waktu yang lama dalam berkomunikasi, dan bahasa Indonesia tepat dapat mengatasi hambatan ini. Lalu yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah bahasa satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga memiliki identitasnya sendiri, yang membedakan dengan bahasa daerah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pembelajaran, penulisan buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya kepada bangsa-bangsa asing di dalam usahanya, yaitu mengikuti perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.